Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arya Suryadi dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan tugas video UTS mata kuliah metode numerik. Nah, yang pertama sebagai pengantar saya akan menjelaskan apa sih hubungan dari metode numerik dengan mungkin beberapa mata kuliah sebelumnya, yaitu ada kalkulus, ada aljabar, dan juga ada matematika komputasi. Nah, ini sangat berhubungan dengan metode numerik, yang dimana sebenarnya metode numerik adalah sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mata kuliah kalkulus dan juga aljabar. Nah, seperti di aljabar, di situ ada SPL dan juga APNL, yang dimana di sini nanti ada masalah-masalah yang terjadi, yang ini bisa diselesaikan dengan metode numerik yang akan saya jelaskan nanti. Nah, bagaimana dengan terkait matematika komputasi? Nah, di sini matematika komputasi muncul sebagai solusi dari masalah yang terjadi di metode numerik. Di metode numerik nanti yang terjadi adalah kita butuhnya banyak kali iterasi atau banyak kali pengerjaan. Nah, mungkin kalau 10 pekerjaan secara manual mungkin masih bisa, tapi bagaimana kalau sudah 100 kali pengerjaan secara berulang. Nah, disinilah titik solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan matematika komputasi, yang dimana mungkin ada beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu ada GeoGebra, ada MATLAB, Excel juga bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di metode numerik. Nah, selanjutnya mengapa sih metode numerik ini dibutuhkan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, metode numerik ini muncul sebagai solusi dari soal-soal atau masalah-masalah yang rumit dikerjakan secara manual. Kalau kita mau bawa dia ke misal ke integral di kalkulus, ada soal integral yang rumit dikerjakan. Nah, secara metode numerik ini bisa dikerjakan dengan mudah. Tetapi di sini ada juga nanti bahwa metode numerik ini adalah sebuah kata mirip atau bisa didefinisikan dengan penghampiran, yang dimana penghampiran adalah kalau kita bisa terka-terka bahwa metode numerik ini penghampiran adalah pendekatan yang dimana nanti yang didapat adalah bukan nilai sebenarnya atau bukan nilai eksaknya. Nah, di sini karena di penghampiran atau di metode numerik ini yang didapat nanti bukan nilai sebenarnya, jadi dia cuma mendekati nilai sebenarnya. Jadi di sini nanti ada yang muncul namanya error, atau kalau di metode numerik ini dikenal dengan galat. Nah, galat ini di metode numerik terbagi atas dua, yaitu ada galat mutlak dan juga ada galat relatif, yang dimana galat mutlak adalah harga mutlak dari galat itu sendiri atau galat yang terjadi, sedangkan galat relatif adalah galat yang merupakan persentase penyimpangan dari hasil metode numerik dan juga hasil eksaknya, selisihnya itu disebut dengan galat relatif. Adapun kerangka-kerangka materi dari metode numerik ini, yang pertama itu dijelaskan bahwa di masalah SPL atau sistem persamaan linear, ada di APNL akar persamaan non linear, lalu kita masuk ke materi interpolasi, lalu ada turunan numerik, ada integrasi numerik, dan juga ada PDB atau persamaan diferensial biasa. Nah, terkait dengan video pada UTS kali ini, saya hanya akan menjelaskan sampai di interpolasi saja. Untuk materi diferensiasi metode numerik, integrasi numerik, dan juga PDB akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lanjut
langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu sistem persamaan linear. Langsung saja kita lanjut ke SPL atau sistem persamaan linear. Nah, di sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, statistika, fisika, biologi, ilmu sosial, dan juga teknik dan bisnis. Nah, suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dan sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dalam mencari nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, di sini diberikan ada bentuk umum yang biasa kita jumpai di sistem persamaan linear di aljabar, yaitu ada AX tambah BY sama dengan C, atau A1X tambah B1Y sama dengan C1, ada PX tambah QY sama dengan R. Untuk ini untuk dua variabel, ada juga untuk 3 variabel, ya, AX tambah BY tambah JZ sama dengan D. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk persamaan linear yang biasa kita jumpai di aljabar. Seperti saya katakan di pengantar tadi bahwa di sini ada hubungannya dengan aljabar. Nah, akan tetapi, nah ini yang menjadi masalah, bahwa bagaimana kalau persamaan linearnya ini variabelnya ini tak berhingga atau sampai A1n xn. Nah, ini adalah beberapa bentuk, ini bukan beberapa bentuk, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear yang menjadi masalah, yang dimana variabelnya itu berhingga, sejumlah berhingga variabel. Jadi banyak variabel yang mau dihitung. Nah, kalau secara manual ini akan susah dilihat. Nah, inilah kegunaan dari metode numerik. Nah, karena juga di sini metode numerik membutuhkan beberapa iterasi yang panjang. Nah, di sini juga nanti dibutuhkan komputasi. Dan itulah yang saya maksud dari pengantar tadi, bahwa kita membutuhkan matematika komputasi dalam metode numerik ini. Nah, lanjut bahwa sistem persamaan numerik tadi atau sistem persamaan linear yang bentuk permasalahan tadi bisa dibentuk ke dalam matriks seperti ini. Ada A11 sampai ANN, di mana X dan B nya adalah komponen X1 sampai Xn dan B nya adalah B1 sampai Bn. Nah, di sini ada beberapa metode dalam menyelesaikan masalah tadi dalam metode numerik, yaitu yang pertama ada eliminasi Gauss. Nah, di sini dijelaskan bahwa eliminasi Gauss ini adalah sebuah metode yang membuat sistem persamaan linear ini kebentuk segitiga atas, atau di sini ada beberapa prinsip dalam mengobeykan atau operasi baris elementer yang sudah kita pelajari di matematika sebelumnya, yaitu bisa menukar posisi kedua persamaan, bisa menambah sebuah persamaan di baris suatu kelipatan lain, dan juga bisa mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta yang penting bukan nol. Nah, di metode numerik ini juga kita akan terbiasa dengan algoritma. Nah, algoritma ini adalah sebuah langkah yang perlu untuk diikuti agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi algoritma adalah langkah-langkah ataupun sebuah tahapan yang perlu diikuti, yaitu untuk menyelesaikan persamaan linear ada AX sama dengan B dengan A matriks koefisien N kali N, B vektor konstanta. Metode eliminasi Gauss terdiri atas dua tahap. Yang pertama, mengeliminasi secara berturut-turut variabel-variabel X1, X2, X3 sampai Xn kurang 1. Nah, yang kedua adalah memasukkan kembali nilai yang didapat tadi yang belum diketahui.
xn, xn kurang 1, n kurang 2 sampai x1. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk persamaan tadi secara umum. Lalu ini adalah algoritmanya, yaitu eliminasi x1, persamaan kedua, ketiga sampai ke n. Lalu ada eliminasi x2, persamaan ketiga, keempat, ke n lagi. Lalu ada secara umum pada angka ke x, eliminasi xk dari persamaan k ke k tambah 1, k tambah 2, k tambah 3 sampai k tambah n, dimana menggunakan kelipatan mik sama dengan aik per akk, baris ke k dari k ke i. Untuk i nya ini k tambah 1, k tambah 2 sampai n. Nah, setelah mengeliminasi tadi x1, x2, x3 nya, kita menggunakan operasi yang kita dapatkan di SPL. Setelah mengeliminasinya, kita dapat bahwa ada beberapa persamaan yang didapat, yaitu A11 tambah A12, X2 tambah A13 sampai A1N XN. Nah, ini yang kita namakan dengan persamaan-persamaan didapat setelah kita melakukan OBE. Nah, tahap kedua, substitusi. Nah, setelah mendapatkan beberapa persamaan, untuk mendapat nilai-nilai x1, x2, x3, xn, xn kurang 1, ini kita perlu mensubstitusi. Jadi dari persamaan terakhir xn, kita substitusi ke dalam persamaan n kurang 1, xn kurang 1, dan begitu seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita diberikan sebuah persamaan, lalu kita bawa ke bentuk matriks, kita OBE kan, lalu dapat persamaan, kita substitusi, lalu dapatlah bahwa nilainya min 7, 3, 2, 2. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, setelah belajar tadi bahwa ternyata tidak hanya metode itu yang bisa digunakan, ada juga metode Gauss-Jordan, dimana metode ini sangat mirip dengan metode yang tadi. Tetapi pada metode ini kita harus membuatnya nilai selain diagonal utama itu 0. Nah, di sini kita bisa baca bahwa pada metode kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal. Hasilnya matriks tereduksi dengan satuan sama elemen diagonal 1, elemen-elemen 0. Sistem pada tereduksi koefisien A memiliki ciri-ciri. Jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan yang tidak 0 adalah 1 utama. Baris 0 terletak paling bawah, 1 utama baris berikutnya di kanan, 1 utama baris di atasnya. Di bawah 1 utama harus 0. Ini ada beberapa penjelasan. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini diberikan persamaan SPL, lalu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di eliminasi Gauss-Jordan kita membuat dulu satu utamanya. Lihat, perhatikan, saya rasa kalian semua sudah tahu OBE, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam tentang OBE-nya. Kita perhatikan saja bahwa hal-hal yang berubah. Jadi kita lihat bahwa di sini mulai di bawah diagonal utama itu sudah mulai 0, dinolkan, satu utamanya mulai terbentuk. Nah, setelah di sini kita bisa lihat dia sudah mengarah ke bentuk diagonal utamanya 1 dan selain diagonal utama itu 0. Nah, di sini langsung didapat bahwa min 7, 3, 2, 2. Nah, di sini yang beda karena di sini kita tidak lagi perlunya substitusi beberapa persamaan, karena kita sudah langsung dapat nilai x1, x2 dan x3 dan x4-nya itu 7 min 7, 3, 2, 2. Nah, ini adalah skrip. Mungkin bisa kita jalankan sebagai berikut. Metode Gauss-Jordan, MATLAB-nya di sini ada clear all untuk meng-clear command window, ada CLC, dips untuk memunculkan
kata-kata program eliminasi Gauss. Lalu ada n sebagai variabel SPL untuk input variabel SPL. Lalu ada for i sampai n, dan mana i sampai jumlah banyaknya variabel SPL. Lalu ada mi input sebagai entry data-data SPL baris keberapa, untuk baris ke-1, ke-2 sampai ke n. Nah, di sini ada memunculkan argumentasi matriks SPL. Ada lagi for i 1 sampai n dikurang 1. Lalu ada if, will, di mana a-nya itu a ditambah 1. Begitupun untuk for yang di bawah. Di sini diibaratkan lagi j, di mana j-nya ini adalah i tambah 1. Lalu ada if m j, i. Lalu ada dips b n. Lalu ada if else di sini untuk melihat apakah penyelesaian SPL-nya tunggal atau tidak. Lalu setelah itu yang terakhir di sini dia memunculkan bahwa mengambil nilai-nilai yang sudah didapat sebelumnya. Di sini memunculkan hasil dari eliminasi Gauss-Jordan yang telah didapat dari rumus-rumus ataupun algoritma-algoritma yang diberikan di atas. Seperti itu. Nah, baik, itulah tadi skrip dari sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss-Jordan. Kita lanjut ke iterasi Jacobi. Nah, metode Jacobi digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear dengan cara iterasi. Nah, konsep metode Jacobi adalah ubah persamaan di atas X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan sehingga menjadi bentuk. Jadi di sini kita mengubah bentuk yang seperti di atas, yaitu A11 X1 ditambah A12 X2 ini ke bentuk bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan, jadi kita dapat Xn sama dengan ada Bn dikurang An kurang 1 dan seterusnya. Nah, ada langkah-langkah penyelesaiannya atau algoritmanya, yaitu tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3 yang terletak di sebelah kanan dengan notasi X1 0, X2 0, X3 0, Xn 0. Selanjutnya dengan iterasi atau X1 sebelum iterasi, X1 iterasi pertama, X2 iterasi pertama sampai Xn iterasi pertama. Nah, di sini didapatkan bahwa seperti tadi ada X1 sampai Xn. Nah, langkah yang kedua itu hitung errornya. Nah, di sini errornya itu kita di soal itu ditetapkan bahwa berapa nilai error minimalnya. Nah, di sini kalau setelah iterasi pertama kita hitung errornya bahwa error X1 di iterasi pertama itu masih lebih kecil dari sudah lebih kecil dari errornya, maka sudah berhenti. Tetapi jika di sini dikatakan bahwa kalau error X1 iterasi pertama, error X2 iterasi pertama sampai Xn iterasi pertama ini lebih kecil sama dengan errornya, error mutlaknya, maka iterasinya berhenti dengan iterasi pertama. Namun jika errornya ini tadi masih lebih besar dari error mutlaknya atau error yang ditentukan, maka ini masih terus berlanjut ke iterasi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dia lebih kecil dari error yang telah ditentukan. Begitu. Nah, di sini ada contohnya. Dicontohkan bahwa diberikan sebuah persamaan, sistem persamaan linear, lalu diubah ke bentuk X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan seperti pada tahap pertama tadi di langkahnya. Lalu dihitung X1 iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi pertama, Y iterasi pertama, dan Z iterasi pertama. Nah, didapatkan bahwa 1,66 X1 nya itu 1,667, X2 nya 2,857 dan Z1 nya itu 2.
Nah, lalu kita hitung errornya. Setelah menghitung errornya, didapatkan bahwa errornya ini 100%. Karena errornya ini masih lebih besar dari error yang ditentukan 100%, maka lanjut ke iterasi kedua. Nah, setelah lanjut ke iterasi kedua, di sini dilihat bahwa ternyata sudah turun ke 20%, ke 3,45%, 19,23%. Nah, ternyata pada iterasi kedua juga masih lebih besar dari yang ditentukan tadi, yaitu dengan 0,001 error mutlaknya. Nah, ini semua errornya masih lebih besar dari error mutlak yang tadi, sehingga berlanjut ke iterasi kedua sampai nanti diperoleh error iterasi ketiganya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini membutuhkan banyak kali iterasi atau banyak kali pengerjaan untuk sampai ke error mutlak yang ini 0,0001, sehingga untuk lebih mudahnya kita pakai matematika komputasi. Nah, di sini ada skrip MATLAB yang akan dijalankan mungkin sebagai berikut. Iterasi Jacobi. Nah, di sini diberikan bahwa iterasi Jacobi ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana di sini bentuk umumnya itu AX sama dengan B. Di sini diberikan inputnya, di mana A yaitu matriks koefisien dan B adalah vektor konstanta ruas kanan. X0 di sini diibaratkan sebagai fungsi solusi awal, T sebagai batas toleransi, dan N adalah banyaknya iterasi. Nah, outputnya ini adalah X sebagai vektor penyelesaian, error sebagai vektor galat hampiran, dan H sebagai matriks dengan baris-baris vektor yang hampiran selama iterasi. Di sini Hx-nya harus sama dengan X0, di mana matriks-matriks dengan vektor-vektor hampiran selama iterasi ini mau disamadengankan dengan vektor solusi awalnya, di mana di situ nanti muncul errornya, dan N adalah jumlah iterasi yang ingin dikerjakan. Di sini lanjut ke bawah. Sini adalah for i lagi dari 1 sampai n, lalu masukkan rumus S, lalu didapatlah xi-nya yaitu S per A, xi, i, lalu n, lalu ada g, ini g sebagai error, di mana error di sini diberikan sebagai nilai absolut x dikurang x0, lalu ada rr, di sini disamadengankan norm g, lalu ada relernya yaitu r per ini norm x plus EPS. Nah, di sini dikasihlah H-nya inilah H sampai X0, dan errornya adalah error dan error. Dimana jika errornya sudah lebih kecil sama dengan batas toleransinya, maka berarti sudah stop. Sedangkan kalau masih lebih besar, ini akan tetap berlanjut. Seperti itu untuk metode iterasi Jacobi. Itu metode Gauss-Seidel. Nah, metode ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Bentuk persamaan yang bisa Anda selesaikan adalah seperti berikut, atau bisa kita lihat. Nah, konsep dari metode Gauss-Seidel ini adalah ubah persamaan di atas menjadi X1, X2, X3 berada di sisi kiri. Jadi ada X1 N tambah 1 sama dengan, ada X2 N tambah 1 sama dengan, sampai Xn tambah N1 sama dengan. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan X2-nya, X3 sampai Xn yang belum diiterasi, lalu lakukan iterasi, sehingga setelah melakukan iterasi didapatkan bahwa ada X1 iterasi pertama, ada X2 iterasi pertama, sampai Xn iterasi pertama. Lalu kita masukkan ini yang beda, karena di sini kita maksud yang beda, bahwa ini yang beda dari persamaan Jacobi tadi. Di sini kita lihat bahwa masukkan nilai X1 iterasi pertama, X3 iterasi yang belum diiterasi ke persamaan kedua. Jadi yang dimasukkan itu X1 iterasi pertama saja dulu, berbeda dengan
metode Jacobi tadi. Nah, di sini tahap selanjutnya masukkan nilai X1, iterasi pertama, X2 iterasi pertama sampai Xn iterasi pertama, sehingga nanti diperoleh ada X3 iterasi pertama. Seterusnya sampai kita dapat Xn iterasi pertama. Setelah itu kita hitung errornya. Nah, di sini untuk menghitung errornya sama seperti metode Jacobi tadi. Kita lihat apakah dia sudah lebih kecil sama dengan error mutlaknya. Kalau belum, kita lanjut iterasi. Kalau sudah, kita sudah stop begitu. Sini ada contohnya. Di contoh diberikan sistem persamaan linear, lalu diubah ke bentuk X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan. Setelah itu dicari iterasi pertamanya, lalu dihitung errornya. Setelah itu kalau errornya sudah lebih kecil sama dengan error mutlaknya, maka sudah berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di MATLAB-nya sebagai berikut. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai sistem persamaan linear. Selanjutnya kita lanjut ke untuk materi akar persamaan nonlinear sebagai berikut. Nah, lanjut ke APNL atau akar persamaan nonlinear. Nah, di sini penentuan akar nonlinear di mana sebuah persamaan fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan fungsi fx sama dengan 0. Nah, ini yang menjadi masalah bahwa fx sama dengan 0. Nah, dalam hal ini disimpulkan bahwa akar-akar persamaan nonlinear merupakan titik foto antara kurva fx dengan sumbu x, yang dimana bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa metode dalam numerik maupun analitik yang bisa digunakan dalam mencari akar persamaan nonlinear ini. Di mata kuliah aljabar kita diajarkan bahwa ini bisa dicari menggunakan rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran, pakai kuadrat sempurna, dan juga metode Horner. Nah, di numerik juga ada beberapa metode, yang dimana ada metode tertutup, ada metode bisection, regulasi flasi, terbuka, ada iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan juga metode secant. Nah, di sini kita akan membahas metode-metode yang berada di metode numerik. Yang pertama, metode tertutup disebut juga metode tertutup disebut juga metode bracketing atau metode tertutup, karena dalam pencarian akar-akar nonlinearnya dilakukan dalam satu selang interval AB. Interval AB hanya terdapat satu akar dan memuat satu titik. Lalu ada bisection atau metode bagi dua. Nah, prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval A sampai B. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah ilustrasi dari untuk akar bisection, hampiran bisection. Nah, di metode bisection ini ada algoritmanya atau tahap-tahap dalam mencari hampirannya, yaitu yang pertama taksir batas bawah A dan batas atas B-nya dengan syarat FA dikali FB ini harus lebih kecil 0. Yang kedua, tentukan toleransi galatnya. Yang ketiga, hitung FA dan FB-nya. Yang keempat, jika FA dan FB-nya lebih besar 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Yang kelima, hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A tambah B per 2, hitung FC. Lalu di sini ada beberapa di sini ada beberapa kemungkinan, ada FA FC-nya lebih kecil 0, lebih besar 0, dan sama dengan 0. Apabila dia sama dengan 0, maka stop. Jika dia lebih kecil atau lebih besar, di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu
nilai mutlak A kurang B lebih kecil dari errornya atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan bahwa akarnya sama dengan C. Dan kalau tidak, maka diulang lagi ke menghitung FC-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini diberikan sebuah akar persamaan yang dimana akar persamaan non linear, dimana di sini ada x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 6 dengan error toleransi 0,001. Nah, kalau kita hitung secara manual, di sini kita dapat bahwa x1-nya 0 dan x2-nya 6. Maka di sini kita dapat bahwa x1-nya 0 itu ada titik penyelesaiannya, itu x1-nya 0 dan x2-nya 6. Di sini lanjut. Kenapa tidak muncul? Di sini lanjut ke metode bisection-nya, yaitu P1 tadi A tambah B per 2, jadi intervalnya 0,3, lalu iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ini secara manual ya, ke-9, sampai ke-15, dan kita mendapat toleransi errornya pada iterasi ke-15. Nah, ini yang dibutuhkan lagi-lagi numerik komputasi. Jadi kalau kita secara manual sampai iterasi ke-15 sangat capek untuk mencarinya, dan di sini didapatkan bahwa errornya itu sudah 0,000063. Jadi ini sudah lebih kecil dari error yang menjadi batasnya tadi, yaitu 0,0001. Nah, untuk lebih jelasnya atau lebih mudahnya daripada kita kerja manual, kita lihat ke matematika komputasinya di MATLAB seperti berikut. Bagi dua atau bisection. Nah, di sini diberikan dips, metode bagi dua, lalu dips tekan enter untuk lanjut, lalu di sini ada diberikan f sebagai input fungsi f, lalu a-nya adalah batas bawah, b-nya sebagai batas atas, dan galat 1 adalah sebagai galat toleransinya yang diberikan. Lalu di sini diberikan YA sebagai f eval, di mana ini f, A, dan YB-nya adalah f eval f, B, dan diberikan iternya sama dengan 0. Kalau ada xf1-nya sama dengan A, di mana galatnya adalah absolut B dikurang A per B. Nah, di sini while-nya yaitu rumusnya, di mana jika YA dikali YB ini lebih besar 0. Dicek apakah selang yang dipilih ini mengandung akar atau memiliki akar di dalamnya. Nah, kalau memiliki akar, maka dips ingat bahwa FA dikali FB ini harus lebih besar dari 0. Berarti tidak ada akar dalam selang. Kalau tidak ada akar, maka break dan selesai, tidak lanjut ke iterasi. Nah, jika iterasi lanjut, maka ini akan berlanjut sampai galatnya ini lebih, jika galatnya masih lebih besar dari galat 1, maka iterasinya akan ditambah 1. Tetapi jika galatnya lebih kecil, maka selesai. Nah, jika sudah selesai di sini untuk menghitung galatnya, lagi-lagi kita pakai absolut xm dikurang xm1 per xm.
Nah, di sini fprintf untuk memunculkan XM yang berada di atas. Untuk selanjutnya kita running. Coba kita running. Kita bagi dua, tekan enter untuk lanjut. Di sini diberikan fungsi f-nya. Fungsi f-nya itu 2. Batas atasnya itu 0 sampai 6. Galat toleransinya adalah 0,0001 dan error. Lanjut ke metode terbuka. Nah, metode ini menggambarkan satu atau dua tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Yang diperlukan adalah tebakan awal akar. Lalu dengan prosedur lelaran kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru ini mendekati akar sejati atau konvergen ataupun divergen. Ada bentuk umumnya sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke penjelasan mengenai metode iterasi titik tetap. Nah, teknik mencari hampiran akar persamaan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya tergantung pada kemampuan menentukan interval pengapit awal akar. Hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu dan oleh karenanya diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satu metode demikian adalah metode titik tetap. Misalkan persamaan fx sama dengan 0, x-nya sama dengan gx, lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran xr tambah 1 sama dengan gxr. Setiap penyelesaian persamaan disebut titik tetap G. Dengan memilih nilai awal sebarang x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik-titik tetap fungsi G sebagai berikut. Nah, metode iterasi titik tetap juga disebut metode iterasi sederhana, metode langsung ataupun metode substitusi beruntun. Metode iterasi titik tetap adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Nah, ini juga mengambil atau mengutip teorema kekonvergengan. Nah, ini adalah contoh tabel iterasi dari untuk perhitungan manual iterasi titik tetap, yaitu di sini ada XR-nya, ada juga XR tambah 1 dikurang XR-nya. Sehingga hampiran akarnya itu 14. Untuk lebih jelasnya kita ke MATLAB-nya sebagai berikut. MATLAB dari metode titik tetap, yang dimana di DIPS atau dimunculkan bahwa ini merupakan sebuah metode iterasi titik tetap. Lalu tekan enter untuk lanjut juga dimunculkan. Lalu di sini G adalah input untuk fungsi gx dan x0 adalah fungsi untuk nilai awalnya. Dan sini galat 1 yaitu input untuk memasukkan galat toleransinya. Lalu ada fprintf untuk iterasi ke x. Lalu diberikan for i dan mana k ini adalah 1 sampai ke imax atau iterasi maksimalnya. Di sini diberikan galatnya juga sebagai absolut x1 dikurang x0 per xi atau per x1, di mana y-nya disebutkan f-eval, ada solusi k1, k2 sampai k4 fprintf, lalu di bawah dimunculkan x0-nya sebagai solusinya. Dan ini adalah untuk metode titik tetap. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu xi tambah 1 akan menjadi nilai x yang baru
dengan dilakukan berulang atau dilakukan dengan beberapa iterasi. Telah diketahui bahwa gradien garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurva tersebut, yaitu biasa disimbolkan dengan fx, yang dimana di sini fxi, sehingga persamaan garis singgungnya adalah fxi dikurang y sama dengan turunan fxi atau f aksen xi dikali dengan xi dikurang x. Garis ini melalui titik xi ditambah 1, 0, maka didapat bahwa fxi dikurang 0 sama dengan f aksen xi dikali xi dikurang xi tambah 1, sehingga menjadi fxi per f aksen xi sama dengan xi dikurang x tambah i, ataupun xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, xi tambah 1 ini digunakan untuk menaksir nilai akar dari fxi ini dengan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fxi itu sendiri. Nah, ini ada algoritma untuk metode Newton-Raphson. Nah, yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Kemudian yang kedua, tentukan harga awal atau titik awal x0. Yang ketiga, tentukan toleransi kesalahan error atau galatnya. Yang keempat, cari turunan fungsinya atau f aksen x-nya. Lalu kalau tidak, maka metode ini tidak dapat digunakan. Yang kelima, lalu hitung nilai fungsi fx dan f aksen x-nya. Yang keenam, hitung nilai xi tambah 1 menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, yang ketujuh, hitung kesalahan atau hitung galatnya, yaitu dengan xi tambah 1 dikurang xi, dan bandingkan dengan toleransi kesalahan yang didapat di algoritma ketiga. Lalu lanjut, jika galat relatifnya masih lebih kecil dari galat mutlaknya, maka masih lanjut iterasi. Jika tidak, maka stop. Seperti itu. Lalu kita masuk ke contoh. Ini ada contohnya, yaitu x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5 dengan galat dengan toleransi galat relatifnya yaitu 0,001. Nah, di sini diberikan persamaannya, lalu dicari f aksen x-nya, yang dimana di sini f aksen x-nya berarti 5x pangkat 4 ditambah 4x. Lalu dilakukanlah iterasi. Nah, di sini dilakukan iterasi pertama untuk menentukan xi-nya, dan ternyata galatnya masih belum cukup, yaitu galatnya masih 0,1, sehingga karena galatnya masih 0,1 lanjut ke iterasi kedua. Di sini iterasi kedua galatnya masih kurang cukup, kita lanjut iterasi ketiga, dan di sini galatnya sudah lebih kecil dari 0,001, sehingga cukup sampai di sana, yaitu akarnya adalah 1,09739, yang dimana lagi-lagi ini cuman hampiran, sehingga masih ada galatnya yaitu 0,00221. Untuk lebih jelasnya lanjut ke MATLAB, ataupun kita lihat bahwa iterasi contoh yang tadi bisa juga dijelaskan mengenai MATLAB sebagai berikut. Nah, di sini di metode Newton-Raphson sama seperti sebelumnya, kita diberikan dips untuk memunculkan kata metode Newton-Raphson, lalu diberikan juga tekan enter untuk lanjut, pause, lalu CLC untuk menghapus command window. Nah, F adalah input untuk fungsi F, dan di sini seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini dibutuhkan f aksen atau turunan dari f itu sendiri, sehingga di sini kita diberikan fdiff sebagai tempat untuk menginput turunan dari fungsi f itu sendiri. Nah, di sini juga diberikan x1 sebagai tempat untuk memasukkan nilai awal, lalu ada imax sebagai
toleransi maksimal dan galatnya galat 1 sebagai galat toleransinya. Lalu di f print f ada akarnya, lalu diberikan lagi for k dari 1 sampai iterasi maksimalnya, di mana iternya sama dengan iterasi ditambah 1. Lalu x2-nya adalah x1 dikurang f eval f, x1 per f eval f, turunan dari x, x1. Lalu galatnya adalah absolut x2 dikurang x1 per x2. Lalu x1-nya sama dengan x2 dan y f eval adalah f, x1. Dan di sini f print f dimunculkan bahwa jika dia galatnya sudah lebih kecil dari galat toleransinya, maka sudah break atau sudah selesai. Namun jika belum, maka kembali ke for yang di atas dan iterasinya tetap berlanjut sampai galatnya lebih kecil dari galat toleransinya. Nah, itu untuk metode Newton-Raphson. Itu tadi penjelasan, sedikit penjelasan mengenai akar persamaan non-linear di metode numerik. Selanjutnya materi terakhir di UTS ini yaitu interpolasi. Nah, sebagai berikut. Baik, lanjut ke interpolasi. Nah, interpolasi adalah proses pencarian dalam perhitungan nilai fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu, salah satunya adalah fungsi polinom, atau itulah yang paling banyak dipakai. Nah, tujuan utama untuk mendapatkan polinomial hampiran ini atau di metode numerik ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit ke fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Nah, ini adalah masalah yang ingin diselesaikan interpolasi numerik. Nah, di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinom, trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, di sini misal diketahui data seperti di samping ada x dan y. Nah, berapa nilai untuk x-nya 3,5. Nah, kurva dari data pengukuran ini tidak bisa dilihat bahwa berapa nilai 3,5, sedangkan setelah interpolasi di sini bisa kita gambarkan lebih halus begitu. Sini ada konsep dari metode interpolasi, yaitu pertama ada linear, ada polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, dan spline. Yang pertama metode interpolasi linear. Nah, metode ini untuk menentukan titik-titik di antara dua titik dengan menggunakan garis lurus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu P1 dan P2. Seperti dilihat dari gambar di bawah, yang dimana didapatkan bahwa rumusnya adalah Y sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0 ditambah fx0. Nah, algoritmanya yaitu yang pertama masukkan dua titik yang diketahui yaitu P1 dan P2. Yang kedua memasukkan nilai x yang akan dicari titiknya, dimana x1 lebih kecil x2 dan lebih kecil dari x2. Step 3 hitung nilai y-nya, dimana y-nya tadi didapat rumusnya. Yang keempat tampilkan nilai titik baru yang akan dicari yaitu q x per y. Nah, di sini diberikan contoh bahwa di sini ada tabel waktu dan tinggi. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar, diperoleh data tinggi dan data waktu sebagai berikut. Nah, berapakah tinggi bola saat waktunya 3,5 detik? Nah, karena di tabel tidak ada, ini yang menjadi masalah. Nah, di sini adalah menjadi interpolasi masuk sebagai solusi. Nah, kita cari dulu y-nya dengan memasukkan titik-titik yang ada. Setelah itu didapat y-nya bahwa 42,5. Lalu dicari x-nya
X-nya didapat adalah 3,5, maka saat X 3,5 tinggi bolanya adalah 42,5 meter. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa kita lihat di MATLAB berikut. Kita lanjut ke interpolasi linear. Nah, di sini interpolasi linear di sini diberikan komen atau script, yaitu untuk menghapus variabel yang aktif sebelumnya, untuk clear dan CLC data pada komen window. Nah, di sini juga ditampilkan judul program interpolasi linear, lalu X1 untuk data nilai X1, X2 untuk nilai X2, Y1 dan Y2. Lalu kita masukkan nilai X, lalu di sini akan berjalan sendiri, di mana rumusnya itu sudah seperti pada contoh sebelumnya, di mana Y-nya ini adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Nah, setelah itu nanti ini nilai Y akan dipanggil dengan dips nilai Y sama dengan numster Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba running. Di sini kita pakai data di contoh soal sebelumnya, yang dimana X1-nya itu 3, X2-nya itu 4, X2-nya itu 4, Y1-nya itu 45, Y2-nya adalah 40, dan nilai X-nya yaitu 3,5. Nah, di sini langsung muncul nilai Y-nya yaitu 42,5. Nah, ini sudah sama dengan contoh soalnya. Berarti komen atau script ini sudah berjalan dengan semestinya. Ini mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan yang tidak lagi secara manual. Nah, lanjut. Ini ada diberikan bentuk umum interpolasi polinomial, yang dimana sini adalah polinom orde 1, ada polinom orde 2, orde 3, dan polinom orde n. Seperti berikut. Lalu di sini ada A0, A1, A2 sampai AN yang bisa digunakan. Nah, lanjut ke interpolasi kuadrat. Nah, dalam metode ini kita membutuhkan 3 titik, berbeda dengan metode sebelumnya yang memerlukan 2 titik. Di sini kita memerlukan 3 titik yang kita hubungkan dengan kurva mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai 1 titik digunakanlah polinomial orde 2 atau kuadrat yang berbentuk P2X-nya itu A0 tambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1, sehingga didapat A0-nya sama dengan Fx0, A1-nya, A2-nya, dan kurvanya bisa dilihat lebih mulus sebagai dilihat ini di bawah. Nah, ini ada algoritmanya. Step satunya kita masukkan 3 titik datanya. Yang kedua masukkan nilai X. Yang ketiga tentukan nilai A0, A1, A2-nya dari rumus yang tadi. Tentukan nilai Y-nya. Lalu tampilkan titik barunya. Nah, ini ada contohnya. Tentukan nilai len 2 berdasarkan dari nilai len 1 sama dengan 0 dan nilai len 4 yaitu 1,386 dan len 6 adalah 1791 dengan menggunakan interpolasi kuadrat, di mana nilai eksak len 2 sama dengan 0,69. Nilai eksak di sini artinya nilai sebenarnya. Karena di metode numerik adalah penghampiran, maka kita ingin mencari nilai hampirannya. Sini kita tentukan dulu titik-titiknya. Jadi kita sudah dapat X0, X1, X2 dan X-nya. Fx0-nya 0. Kita juga dapat Fx1-nya, Fx2. Nah, ini yang kita cari adalah berapa Fx-nya. Nah, di sini kita cari A0, A1, A2 menggunakan rumus yang tadi, sehingga kita dapat hasilnya itu ada 0, 0,462 dan minus 0,51. Nah, lanjut untuk mencari Y-nya. Jadi kita di sini setelah mendapat A0, A1, A2-nya,
kita masukkan nilainya ke persamaan interpolasi kuadrat, yaitu yang tadi A0 tambah 1 dikali X. Setelah kita masukkan bahwa ternyata didapat nilainya itu 0,565, yang dimana nilai eksaknya tadi 0,635 6314, sedangkan nilai yang didapat dari interpolasi adalah 0,56. Berarti di sini kita bisa menghitung galatnya, sehingga galatnya adalah 18,4% dari nilai eksaknya atau dari nilai sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini bisa kita lihat di GeoGebra. Ini bisa kita input di GeoGebra sehingga kita dapat seperti ini. Bisa juga di Excel. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke MATLAB-nya, yaitu sebagai berikut. Lanjut ke kuadratik. Nah, ini adalah skrip kuadratik di mana diberikan CLC, clear, X sebagai input nilai X, X0 sebagai input nilai X0, X1 sebagai input nilai X1, dan X2, dan F eksak adalah fungsi sebenarnya atau nilai dari fungsi sebenarnya. Lalu di sini diibaratkan bahwa fx adalah len x, maka fx0-nya adalah log x0, x1-nya pun begitu sampai diberikan B1. Di sini B1 rumusnya yaitu seperti pada contoh soal sebelumnya, diberikan juga C dan B2. Lalu diberikan fx seperti dimasukkan rumus dari algoritma sebelumnya. Lalu fx ini dipanggil dengan memunculkan fprintf. Lalu setelah itu dicari errornya dengan ini ET sama dengan f eksak dikurang fx per f eksaknya dikali 100. Ini akan memunculkan berapa persen dari errornya. Lalu errornya akan dipanggil dengan fprintf. Jadi errornya adalah ini ET. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba running. Kita buka command window. Di sini kita masukkan nilai X, yang dimana kita pakai dari data dari contoh soal sebelumnya. Dimana X-nya 2, X0-nya 1, X1-nya 4, X2-nya 6, dan F eksaknya itu 0,693. Nah, di sini langsung muncul bahwa untuk F eksaknya ini 0,93, maka dia yang didapat adalah 0,56. Nah, di sini jadi errornya adalah 18,3485. Nah, ini sangat mudah digunakan untuk interpolasi kuadrat ini kalau kita menggunakan matematika komputasi dibandingkan kita menggunakan secara manual. Selanjutnya yaitu interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton. Muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak data n, data dibuat polinomial berderajat n dikurang 1, seperti persamaan di bawah ini. Nah, algoritmanya yaitu masukkan n titik data dan tentukan semua p-nya dari p0 sampai pn yang diberikan. Step kedua, masukkan nilai x. Step ketiga, tentukan A0, A1, A2-nya. Seperti ini rumusnya. Yang keempat, tentukan nilai Y-nya. Yang dimana persamaannya itu adalah A0X tambah A1 X dikurang X0 tambah seterusnya sampai AN X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai titik-titik dan seterusnya sampai X dikurang XN dikurang 1. Lalu selanjutnya tampilkan titik baru yang dicari. Nah, di sini ada contohnya dari titik data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik 4 yaitu X3 sama dengan 5, Y sama dengan 1,60, hitungan len 2 dengan interpolasi polinomial order 3.
Nah, di sini ditentukan X0-nya 1, X1-nya 4, X2-nya 6, X3-nya 5, X2-nya 2. Didapat fx0, fx1, fx2 dan berapa fx-nya. Sini cari A1, A2, A3-nya. Setelah didapat, dimasukkan ke persamaan yang tadi. Persamaannya interpolasi Newton. Setelah memasukkannya, didapat bahwa fx-nya itu 0,62876. Nah, ini dicari lagi errornya dengan nilai eksaknya yang tadi, sehingga didapat bahwa errornya cuma 9,3%. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke MATLAB-nya sebagai berikut. Nah, di sini di interpolasi Newton diberikan clear dan CLC untuk data dari Windows sebelumnya. Lalu ada dips untuk interpolasi Newton judulnya, lalu N adalah jumlah titik. Lalu ada for yang diberikan dari I-nya adalah dari 1 sampai N. Lalu ada X1, I dan ada F1, I juga. Lalu ada Z sebagai input untuk memasukkan nilai X yang akan diinterpolasi. Nah, seperti ini ada for I, ada jumlah SB, suku SB, for I, jumlah suku Newton. Lalu sampai di akhir, ini sesuai dengan algoritma yang telah diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita running. Apakah berfungsi? Sini masukkan jumlah titik. Lagi-lagi kita pakai contoh soal sebelumnya, data dari contoh soal sebelumnya. Dari mana X1-nya di situ 1, F1-nya 0, F2-nya 1,386, F2-nya adalah salah, F2-nya tadi 4. Coba kita enter dulu. Ada salah masuk. Running ulang. Masukkan jumlah titiknya itu 4. Lalu fx1-nya adalah 1. Lalu f1-nya 0. Lalu x2-nya 4. Lalu f2-nya 1,386. Lalu x3-nya itu 6. Lalu f3-nya itu 1,791. Lalu x4-nya itu 5. Lalu f4-nya itu 1,609. Nah, di sini langsung masukkan nilai interpolasi yaitu 2. Nah, ini langsung muncul hasilnya. Di sini ada interpolasi polinom Newton di mana F2-nya adalah ini dan skip Newton ya guys ya. Lanjut ke suatu fungsi interpolasi spline linear. Suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkaikan bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Interpolasi spline yaitu interpolasi setiap potongan jumlah titik data n tambah 1, interpolasi polinomial tingkat n, polinomial tingkat besar n, mengalami kesulitan apabila titik-titik data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu atau perubahan gradien secara tiba-tiba. Nah, dalam situasi ini polinomial bertingkat kecil n dapat lebih tepat untuk mewakili pola data. Seperti di gambar di bawah ini. Data urutannya berupa x0, x1, x2 sampai xn. Misalkan diketahui n ditambah 1 buah pasang titik data untuk m1 sama dengan x1, y1 dan m2-nya x2, y2 dan seterusnya. Sambungkan di antara dua buah titik dengan garis, dicari nilai x dari dua buah titik. X1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan x2 dan seterusnya.
menghitung persamaan spline linearnya dengan rumus berikut, yang dimana fx sama dengan fx1 ditambah x2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 dikali x dikurang x1, yang dimana x-nya lebih besar sama dengan x1 dan x-nya lebih kecil sama dengan x2. Nah, di sini diberikan contoh dari tabel berisi 5 himpunan data algoritma natural. Cari nilai interpolasi saat x, dimana 1 x-nya itu 1,1 1,112 1,33 1,44 1,49. Nah, untuk menyelesaikannya di sini dicari fx-nya, fx1-nya, fx2, fx3, fx4-nya, sehingga didapat tabel yang di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di matematika komputasinya sebagai berikut. Masuk ke spline linear, di mana di sini juga sudah diberikan data dari skripnya, di mana di sini data yang dimasukkan bahwa x-nya ini 1.1, untuk y-nya 0,0953, untuk 1.2 ini 0,18 sampai 1.5, dan n adalah sebagai banyaknya set data. Di sini diberikan di plot. Nah, di sini nanti bisa kita lihat plotnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita running saja. Nah, di sini disuruh masukkan data yang akan diinterpolasi. Kita coba 1.1 saja. Enter. Nah, ini hasil interpolasinya untuk data x-nya 1.1 yaitu 0,0953. Nah, untuk gambarnya atau kurvanya ini dia untuk x-nya 1,1 dan adalah 0,093, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa materi di metode numerik, yaitu ada SPL, ada FNL, dan juga interpolasi. Mungkin cukup sekian untuk video tes kali ini. Semoga yang saya jelaskan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.